He's coming soon.
Kita katakan seperti rusa ini. Seperti rusa ini, sungaimu beritiulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan
olam asal kit salu beli sotai lawani biju simka Elohim ke Efraim ke Menase
Ismail Elum Kesara Rifka Rahel Lea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biar mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami telah usir demi nama Adonai Yesus Masiah. Biar yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Biar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak yang takut akan Elohim. Sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilat-Mu dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami berbicara ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya. Ya, Shalom Alaikum. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu ya, hari ini minggu pertama atau Sabat pertama di tahun 5782, tahun barunya kita saat ini. Dan ini masih suasana tahun baru, saudara. 5782 di Sabat minggu pertama. Saya memberikan satu judul daftar Elohim kita kali ini, yaitu Metara Gedolah. Ya, apa itu Metara Gedolah, saudara? Metara Gedolah, saudara, Metara Gedolah itu artinya adalah sasaran besar. Sasaran besar yang kita tuju, saudara. Jadi Metara Gedolah atau Metara Gedolah artinya sasaran yang besar. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mataku tertuju pada Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua Masiah. Sasaran besar ini akan terjadi pada diri kita kalau mata kita selalu tertuju dan fokus kepada Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua Masiah. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya memberikan satu gambaran. Perhatikan baik-baik, saudara. Secara dunia, diperhatikan. Secara dunia, apapun yang kita kerjakan, apapun itu, apapun profesi saudara, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, secara dunia, saudara, apapun yang kita kerjakan atau kita lakukan, entah itu profesinya apa saja, saudara. Mungkin saudara seorang petani, jadi harus mulai nyangkul, ngasih pupuk, nanam. Mungkin saudara seorang peternak yang harus setiap hari memberikan makan ternak, harus nyarikan pakan ternak. Atau saudara seorang guru yang harus menyiapkan bahan untuk ngajar dan besok harus pergi untuk ngajar. Atau saudara seorang pelayan Tuhan, seorang worship leader yang harus menyiapkan lagu pujian. Kemudian saudara harus melakukannya untuk latihan dan saudara harus memberi yang terbaik. Atau saudara pemain musik, atau saudara karyawan di perusahaan dan sebagainya. Apapun itu, saudara, ya. Nah, secara dunia apapun yang kita kerjakan, jika kita fokus, perhatikan kata fokus. Jika kita fokus dan tertuju pada sesuatu yang kita kerjakan itu, saudara, maka semua akan terasa cepat dan ringan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, saya beri contoh begini. Kalau saudara rindu Bapa Yahweh, saudara rindu Tuhan, saudara cinta Tuhan, mungkin ini baru Sabat. Tapi untuk ketemu Sabat yang akan datang itu waktunya bukan yang lama. Loh, sudah Sabat lagi ya? Paham saudara? Rasanya seneng kalau mau ketemu Tuhan, itu senengnya luar biasa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, rasanya itu cepat dan itu ringan kalau kita kerjakan dengan segala sesuatu. Kalau kita fokus. Nah, secara dunia pun sama. Kita mengerjakan apapun. Saya di sini saya mau nanya sama Pak Untung, Pak Yono, Mas Waluyo yang melakukan pertanian. Waktu nanam dihitung enggak tiap hari? Jadi aku nanam hari ini terus dicatat pakai buku nih, kayak mahasiswa-mahasiswa yang praktek tuh. Hari pertama belum tumbuh. Nah, terus lihat lagi minggu kedua belum tumbuh juga. Nah, terus sudah tumbuh terus diukur 2 cm. Terus sampai panen digituin enggak?
Enggak, yang penting saya nanam. Dan dihitungin harus tepat 3 bulan saya panen. Tidak, saya yakin. Kadang baru 2 bulan setengah dan memang harganya bagus dan hasilnya udah bagus, panen. Betul nggak saudara? Apalagi kalau saya lihat statusnya Mas Lawio nih jualan sayuran, langsung diiklankan itu di Facebook, orang udah nyari, betul nggak? Nunggu nggak Mas? Nunggu panen dulu nggak? Nggak, langsung diiklankan. Nah ini segala sesuatu terasa cepat. Kok cepat ya? Saya nanam lagi segala sesuatunya. Nah apapun yang kita kerjakan, saya memberi contoh, kita buktikan sesuai Davan Elohim, benar nggak yang kita kerjakan itu. Kalau kita fokus, kita konsentrasi terhadap pekerjaan itu, maka itu akan terasa cepat dan akan terasa ringan. Ya, sekalipun bebannya berat, tapi akan terasa ringan. Tetapi pekerjaan sekecil apapun, kalau saudara mengeluh, menggerutu, ngeluh, gersulo, tadi ada lagu ojo sumulang, ojo gersulo. Saudara sekecil apapun pekerjaan jadi beratnya luar biasa. Saudara tidak akan pernah bisa menikmati kalau saudara merasa berat luar biasa. Padahal sebenarnya pekerjaannya ringan, saudara. Saya memberikan satu kesaksian, saudara. Waktu saya kerja di sebuah perusahaan, sekali waktu direkturnya bilang begini, saudara. Besok mulai Jumat karena ada gereja, artinya harusnya istirahat setengah 12, saudara. Nah itu untuk apa? Supaya orang kalau Jumat yang Jumatan bisa Jumatan. Tetapi waktu itu nanti dipakai untuk gereja, untuk bersih-bersih pabrik. Semua karyawan istirahat tapi bersih-bersih. Dan nanti dikasih minuman atau snack, silahkan ngambil sendiri di kantin, mau Fanta, Coca-Cola silakan. Tapi paginya breaknya maju. Nah itu perusahaan harus ngasih sarapan, bisa roti, bisa lontong atau arem-arem. Nah, soalnya nggak ada arem-arem, lontong saudara. Atau mungkin gorengan, yang penting harus ada snack. Saudara tahu apa yang dilakukan? Kemudian dia itu, wah setuju itu bagus. Karyawannya juga tambah senang. Kemudian direkturnya bilang sama saya begini, kamu ya ke pasar survei cari jajanan pasar. Saya saudara suruh cari jajanan pasar, harus keliling pasar. Saya bilang, loh Pak, kan office boy bisa nyari jajanan pasar, itu office boy saja kan bisa, nggak harus saya. Kamu yang berangkat. Saudara, saya turun dari lantai 2 itu rasanya kesalnya luar biasa. Seakan-akan loh, saya kan kerjaannya bukan nyari sampel makanan arem-arem, istilahnya gitu loh. Atau itu, tapi kok saya suruh, wah itu saya kesel berangkat. Tapi begitu di jalan, saudara, saya bilang, loh ngapain? Saya cuma dikasih kerjaan ringan. Apalagi kalau beli makanan kan coba dulu, malah makan duluan, saudara. Kenapa saya harus kesel? Saya berangkat, saudara. Saya keliling ke pasar, saya cari makanan saya beli. Begitu pulang tuh saya senangnya, sukacita saya melimpah. Sampai direkturnya bilang gini, tadi tak lihat kita wajahnya berangkat cemberut, istilahnya gitu. Pulangnya kok berubah. Saya nggak mau itu jadi beban, saudara. Nah semua pekerjaan itu menjadi ringan. Kenapa? Karena kita lakukan dengan sukacita. Coba kalau seandainya itu saya tetap bersungut-sungut, wah itu saya sudah beban, mungkin makanan yang saya bawa pun jadi gak enak. Saudara yang dikasih ini salah satunya. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita dengan nikmati dan fokus sama pekerjaan itu akan terasa ringan. Kita akan buktikan. Ini ayat, saudara. Berisit pasal atau Kejadian 29 ayat 20. Wa ya'afut Yakub berachel sefasanim wa yikyu fa inai khayamim akharim be'ahafato otah, yang artinya maka bekerjalah Yakub demi Rachel 7 tahun, dan di matanya semua itu seperti beberapa hari saja oleh karena cintanya kepadanya. Bayangkan 7 tahun itu waktu singkat enggak? 7 tahun itu waktu lama. Kalau kita punya anak baru lahir 7 tahun sudah masuk SD, hanya nunggu untuk mendapatkan istri Rachel, saudara Yakub. Begitu dia memang mencintai Rachel, pertama yang dikasih Lea. Terus kemudian Laban pintar, kamu kerja dulu buat saya 7 tahun, baru Rachel saya kasihkan kamu. Dia kerja 7 tahun, saudara, tanpa dibayar istilahnya, hanya untuk mendapatkan istrinya Rachel. Tapi apa yang terjadi, saudara? Maka bekerjalah Yakub demi Rachel, ya. 7 tahun
7 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tetapi karena dia fokus, karena cintanya sama Rahel, saudara, dan di matanya semuanya seperti beberapa hari. Bayangkan 7 tahun gambarannya hanya beberapa hari. Kenapa? Karena dia fokus sama yang dia kerjakan. Amin. Jadi kalau kita bisa menikmati pekerjaan kita itu menyenangkan, saudara. Saya kalau menyiapkan renungan itu sesuatu yang bagi saya menyenangkan. Makanya malam pun kalau saya dapat sesuatu langsung mesti saya ambil HP, langsung saya catat. Saya dapatkan, saudara. Sehingga begitu pagi saya ngirim renungan, sekitar jam 5 kurang seperempat, jam 5 lah, rata-rata jam 5 saya kirim renungan. Nanti selesai saya kirim jam 9 dan saya sudah mulai duduk dan menyiapkan renungan untuk besok lagi. Itu saya selalu membiasakan begitu. Dan nanti saya cari gambar poster yang bagus untuk background posternya. Selalu setiap hari saya lakukan. Dan itu bagi saya sesuatu yang menyenangkan, saudara. Kenapa? Karena saya bisa memberikan menyiapkan. Saya nggak bisa, wah nanti saya kirim jam 5, jam 4 saya baru buat, nggak mau saya. Termasuk menyiapkan renungan khotbah seperti ini, saudara. Ini saya sudah beberapa minggu yang lalu, saudara. Bahkan sebelum hari raya Yom Truah kemarin, hari Yom Truah kemarin ya, Senin ya, kita merayakan Senin, saya sudah jadi bahan khotbah. Artinya sudah banyak, sudah tinggal masukkan ke laptop. Ini bahan untuk besok Yom Kippur saya sudah siapkan, tinggal memindahkan saja. Jadi menyiapkan itu rasanya menyenangkan, menyiapkan bahan itu renungan. Karena itu memang saya fokus, saya cinta sama Elohim saya. Amin, saudara. Dan itu terasa ringan, bukan waduh nyiapin khotbah aja kayak dikasih beban berat, tidak. Justru saya menyenangkan. Kalau saya bisa membagikan berkat dari banyak orang yang terberkati. Nah perhatikan, waktu kerjanya Yakub itu gak ringan, 7 tahun. Tetapi ayatnya dikatakan apa? Dan di matanya semuanya itu seperti beberapa hari saja. Kenapa? Oleh karena cintanya kepadanya, yaitu cintanya kepada Rahel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya ada pepatah dunia mengatakan kalau orang cinta itu gunung kan ku daki, lautan kan ku pada restoran. Mau seberangi di mana, saudara? Gunung kan ku daki lah, oke pelaku nggak mewah itu boleh copot, saudara. Tetapi saudara yang dikasih, tapi bukti cintanya dia berjuang luar biasa. Bahkan jangankan ketemu pacarnya, baru lihat gentengnya saja wis senengin luar biasa. Kayak gentengnya pacarku kayak baru lihat gentengnya. Kenapa? Saking cintanya. Nah orang yang cinta sama Bapak Yahweh pasti akan selalu rindu untuk ketemu. Kalau orang ngaku cinta sama Tuhan tapi gak pernah berdoa, gimana dia komunikasi dengan Elohim? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lanjutkan ya. Nah, beberapa contoh orang-orang yang fokus kepada Elohim karena sasarannya besar. Di kitab suci tercatat banyak orang-orang tokoh yang luar biasa dan dia fokus sama Tuhannya. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan sasaran yang besar luar biasa, saudara. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah Abraham. Abraham fokus sama visinya Bapak Yahweh. Elohim untuk tanah Kanaan, sekalipun awalnya tidak tahu kemana Tuhan suruh pergi. Ya, kita lihat ayatnya ya saudara. Bereshit atau Kejadian pasal 12 ayat 1-5. Saya bacakan, saudara menyimak. Dan Yahweh berfirman kepada Abraham, keluarlah kamu dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saat disampaikan daftar Elohim ini kepada Abraham atau Abraham, apakah sudah dikasih tahu kemana dia harus pergi? Belum, saudara. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Kemudian, dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Apakah apa yang dilakukan Abraham sudah menjadi bangsa yang besar? Tidak. Apa yang dipromosikan Bapak Yahweh itu belum tentu sesuai dengan apa yang dikerjakan Abraham. Tapi dia yakin bahwa bersama Bapak Yahweh semuanya pasti terjadi. Amin. Amin. Visi yang besar itu terjadi terus. Dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Sampai hari ini yang namanya nama Abraham dikenal banyak orang, saudara. Ya makanya disebut Abraham itu sebagai bapak orang beriman.
Bahkan agama apa saudara yang tidak mengenal dari Timur Tengah ya, siapa Bapak Abraham? Mereka mengenal semua, baik agama Yahudi, agama Nasrani, agama Muslim mengakui siapa Abraham. Saudara. Kemudian, dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk yang menista engkau. Dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Makanya berbahagialah keturunan Abraham, saudara. Aku juga bisa menyebut engkau sebagai keturunan Abraham. Lalu pergilah Abraham seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Dan Lot pun pergi bersamanya. Dan Abraham berusia 75 tahun pada waktu saat keberangkatannya dari Haran. Dan Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta bendanya yang telah mereka tumpahkan dan orang-orang yang mereka dapatkan di Haran. Dan mereka berangkat untuk pergi menuju tanah Kanaan dan tibalah mereka di tanah Kanaan. Nah, waktu dikasih visi dia tahu. Sampai Bapak Yahweh sampaikan nanti tempat yang kutuju. Begitu dikasih jawaban Elohim, dia lakukan saja. Pokoknya kalau Bapak Yahweh yang suruh pasti terbaik. Amin. Sekalipun melewati banyak tantangan. Abraham itu kalau garis perjalanannya ini, saudara, saya pernah kasih tunjukkan gambar perjalanan Abraham dari Ur sampai ke tanah Kanaan itu muter-muter juga, saudara. Karena nggak seperti dulu. Sekarang naik pesawat selesai nyampe. Dulu nggak bisa, saudara. Dan dia harus ketemu berbagai banyak orang. Dia harus ke Mitsraim dulu, dia harus pergi dulu ke Mitsraim baru sampai ke Kanaan dan sebagainya. Itu yang pertama. Tetapi karena Abraham punya visi yang besar, sasaran yang besar, yaitu tanah Kanaan, semuanya dikerjakan dengan sukacita. Amin. Bahkan semalam di RF Sabat kita membaca kisah Abraham. Apa yang dilakukan? Orang begitu Abraham meninggal, banyak orang berdatangan dan ikut berempati. Mereka ikut bersedih, bahkan menangisinya. Mereka bersedih sampai berapa? 1 tahun, saudara. Bayangkan, sekarang enggak, saudara. 1 hari 2 hari nangis selesai. Mereka tidak meratapi. Kenapa? Karena Abraham orang yang baik. Bahkan di rumahnya selalu tersedia makanan dan air. Sehingga kalau ada orang jalan lewat dan mampir, dia kasih makan, dia kasih minum. Saudara, makanya kalau dilihat, saudara, orang Yahudi dulu itu setiap rumahnya, depan rumahnya selalu ada tempayan untuk cuci tangan dan cuci kaki. Makanya kalau sekarang masa pandemi di depan itu disuruh kasih ember atau tempayan untuk cuci tangan, cuci kaki, jauh sebelumnya sudah ada. Kitab suci mencatat. Makanya waktu Yesua murid-muridnya makan main comot, orang Farisi ngomong, kenapa muridmu makan tidak cuci tangan dulu? Saudara, jadi sebenarnya kitab suci itu sudah mencatat dengan dahsyat luar biasa, saudara. Nah, ini Abraham, saudara, fokus sama visi Bapak Yahweh. Yang pertama contoh. Yang kedua, Mose, ya. Mose fokus untuk pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mitsraim dan sasaran besarnya sampai tanah perjanjian. Oh, saudara, makanya dia lakukan. Yang sekalipun awalnya, aduh Tuhan, jangan saya orang yang penat lidah. Tetapi begitu dia lakukan, kalau Bapak Yahweh yang suruh, Bapak Yahweh pasti kasih jalan keluar. Amin. Sekalipun ada tantangan pasti ditolong. Tapi jangan memaksa. Kalau tidak disuruh Bapak Yahweh, ya jangan memaksa diri. Saya harus lakukan. Itu namanya konyol, saudara. Saudara yang kasih kita lihat ayatnya dalam kitab Semot 3 ayat yang ke-13, ya. Semot atau Keluaran pasal 3 mulai ayat 13, ya. Kita baca, perhatikan, ya. Dan Mose berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Wah, ini waktu pertama kali Mose disuruh Bapak Yahweh. Orang Israel ngomong, Elohim leluhur mengutus aku. Lah, Elohim itu namanya siapa? Kemudian perhatikan, ya saudara, ayat 4. Ini yang seringkali dipakai para gembala, para pendeta untuk tidak menerima nama Yahweh. Perhatikan. Dan berfirmanlah Elohim kepada Mose, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku
ada telah mengutus kepadamu. Nah, biasanya ayat ini cuma diambil ayat 14 sampai di sini toh. Dalam bahasa Ibrani ayat 14 dikatakan wa yomer Elohim el Mose ehya asal ehye wa yomer koha amal livne Israel ehye selakani alaihim. Nah, ini biasanya dipakai itu. Katakanlah aku ada yang aku ada. Stop sampai di situ. Padahal puncak ayatnya ada di ayat 15. Perhatikan ayat 15. Dikatakan dan Elohim berfirman lagi kepada Mose. Dan Elohim ngomong lagi, diulang lagi ngomong sama Mose. Katakanlah demikianlah kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu. Jadi Elohim leluhurnya Israel itu namanya Yahweh. Paham saudara? Yahweh Elohim leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Jadi Elohimnya Abraham, Yitzhak dan Yakub itu telah mengutus aku kepada kamu orang Israel. Dikatakan itulah namaku untuk selama-lamanya dan pengingat akan aku turun-temurun. Jadi nama Yahweh itu selama-lamanya dan turun-temurun, saudara. Makanya dalam bahasa Ibrani dikatakan gini, wa yomer ot Elohim el Mose kohtomar el bni Israel Yahweh Elohe Avotehem Elohe Abraham Elohe Yitzhak wa Elohe Yakub selakani alaihim sesemi olam wa sesikhri ledor-dor. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah namaku, Yahweh Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu hai Israel, yaitu Elohimnya Abraham, Yitzhak dan Yakub. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Jadi namanya kekal. Disebut gak namanya siapa? Yahweh. Kenapa dipotong cuma sampai ayat 14? Tapi saya tidak khotbah tentang nama Yahweh, karena kita sudah mengenal semua. Saya fokuskan kepada visinya, sasaran besarnya. Dan itulah pengingatku turun-temurun. Ayat 16, pergilah kumpulkanlah tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim leluhurmu telah menampakkan diri kepadaku, Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakub, seraya berfirman, aku sungguh-sungguh telah melawat kamu dan melihat apa yang telah dilakukan kepadamu di Mitsraim. Dan aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar. Perhatikan, ini Elohim yang bertanggung jawab, punya umat, diajak untuk keluar dari perbudakan, ya. Untuk kamu keluar dari kesengsaraan di Mitsraim menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het dan orang Amori dan orang Feris dan orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi gak salah mengikut Elohim itu. Kalau tanya orang Kristen diberkati, memang diberkati karena Bapak Yahweh dari orang Mitsraim saja, dari perbudakan dia jemput, ditarik keluar untuk kemana? Tanah perjanjian, sasaran besar di negeri yang melimpah susu dan madunya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, wajar kalau kita itu pengen diberkati. Semua orang Kristen ke gereja ngapain pengen diberkati? Ya memang kitab suci ngajarnya gitu. Yesua datang pencuri dan tidak datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesua katakan, supaya kamu memperoleh apa? Hidup. Memperolehnya dalam segala kelimpahan, saudara. Artinya kita menjadi berkat buat banyak orang. Ini yang kedua, saudara. Sekalipun melewati banyak tantangan, tapi fokusnya, sasaran besarnya adalah tanah perjanjian. Amin. Dan kemarin saya ngobrol-ngobrol sama orang yang pernah Israel, katakan perbedaannya jauh antara Israel dengan tidak. Itu perbedaannya jauh, saudara. Jadi benar-benar orang diberkati dengan tidak luar biasa. Mungkin secara materi pun kita saat ini, waduh aku belum punya materi apa. Tetapi damai sejahtera belum tentu bisa didapatkan oleh orang lain. Amin. Nah kita ini harus memiliki itu. Yang ketiga. Nah yang ketiga adalah David. David fokus kepada Bapa Yahweh. Bukan masalahnya. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan, ya. Saya sampaikan sedikit. David fokus kepada Abba Yahweh Elohim dengan sasaran besar, mengalahkan raksasa Goliat atau menghancurkan raksasa Goliat. Yang jadi fokusnya si David bukan masalahnya,
tapi Bapa Yahweh-nya, saudara. Amin. Karena kalau dia fokus sama Tuhannya, masalahnya jadi kecil. Tapi kalau kita fokus sama masalahnya, Tuhannya jadi kecil, masalahnya yang menjadi besar. Sehingga yang ada isinya ketakutan. Tadi kita udah nyanyi lagu Mojo Sumelang zaman saiki. Artinya kita diajar jangan takut, jangan khawatir untuk zaman situasi seperti ini, saudara. Nah itu yang diajarkan. Nah Daud juga sama. Dia nggak fokus sama Goliatnya, fokusnya sama Bapa Yahweh. Maka masalahnya yang namanya Goliat, raksasa masalah itu jadi kecil di pandangannya Daud. Sehingga dia ngambil 5 umban batu saja yang dipakai cuma 1, saudara. Tidak perlu 5, saudara, untuk merobohkan raksasa Goliat ini. Kita lihat ayatnya. Ini ayat yang kemarin ya. 1 Samuel 17 ayat 45. Wa yomer David el Hafilisti ata elai bakheret ufakhanit ufakidon wa anoki fa eleka besem Yahweh Sebaot Elohai ma'arkot Yisrael aser kerafta. Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, ya, artinya dengan intimidasi dengan pedang, dengan tombak juga untuk mengintimidasi, dengan lembing ya sama, lembing itu juga sama. Namun aku datang kepadamu dalam nama Yahweh Sebaot Elohim barisan Israel yang telah engkau cemooh. Jadi kalau kita mengalami segala sesuatu itu Tuhan juga sama, saudara. Kalau saudara menghina anak orang tuanya, anak itu, coba saudara, kalau saudara menghina, misalnya saya beri contoh nih, Sharon itu begini, saudara sama aja menghina orang tuanya, saudara. Nah sama kalau kita anak Tuhan kita dilecehkan, Bapak Yahweh juga gak terima karena kita anaknya. Amin. Selama kita ini benar, kecuali kalau anaknya yang salah, saudara. Misalnya anaknya yang nakal, yang bandel, ya orang lain pun boleh berak. Kadang, ya wis tak boleh mas, gak apa-apa memang pindah dikandani yang merah gitu loh. Tapi kalau anaknya nurut, anaknya baik, anaknya taat, ya pasti orang tuanya belain, saudara. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya kasih kesaksian. Dulu Iriel kecelakaan waktu PKL, masih SMK PKL di mana PKL-nya? Di mana? Lotongan. Nah waktu dia PKL sudah dia mau berangkat pagi, kecelakaan lah dia, nabrak tukang pukis sampai pukisnya berantakan, saudara. Padahal ini tukang pukis baru keluar. Nah bersyukurnya saya lagi nyiapin bahan khotbah, tahu Mbak Ajeng telepon saya, Pak, lagi apa? Lagi nyiapin khotbah. Tak sampein tapi jangan nganu ya Pak, tenang ya. Nah, saya udah mikir kenapa ya Pak? Ini tadi apa saya lihat real kecelakaan sekarang di IGD di mana di rumah sakit umum gitu tadi. Terus tadi itu si Seva tak boncengin mau sekolah, dia bilang itu kok rame-rame ada apa ya Mak? Loh itu kok real katanya. Loh sudah terus dibawa ke sana. Dan sudah tahu begitu sampai di kantor polisi di Polres saya mengambil motor, sudah tahu apa? Pak polisinya bilang anakmu itu loh. Wah saya dimarah-marahin sudah. Seumur-umur pendeta dimarahin kayak gitu sudah. Wah anakmu itu loh di jalan naik motor ugal-ugalan gini. Loh saya kan ngerti real, saya kan tahu, ya saya sih diem saja, karena tak ngomongin pun ya percuma, saya salah juga. Tapi begitu sudah selesai semuanya, begitu sudah selesai dia bilang, Bapak kerjanya apa sih? Saya pendeta. Oh Bapak pendeta, jadi sama saya jadi baik dan sopan, saudara. Tadi galak pun, tapi begitu saya pendeta langsung baik dan sopan. Dan saudara begitu saya ngobrol, saya itu tahu anak saya Pak, anak saya mau sekolah saja tak latih untuk dia berdoa. Nggak mungkin dia ugal-ugalan. Cuman ya sudah nggak apa-apa, yang penting masalahnya sudah selesai. Saudara, nah pasti saya belain dong, namanya anak saya, betul nggak saudara? Apalagi kalau dia nurut, dia baik, mau berangkat saya sudah tahu pergi kemanapun doa dulu nomor 1. Sebelum berangkat diberkati dulu, saudara. Artinya kita ajar, kita latih untuk hidup benar. Nah sama dengan orang Israel, saudara. Nah orang Israel juga sama di dalam nama Yahweh Sebaot segala barisan yang engkau cemooh. Artinya kalau engkau nantang Israel berarti engkau nantang Elohimnya Israel. Begitu saudara dikasih tahu. Itu yang ketiga, yang keempat. Nah perhatikan yang keempat. Contoh yang keempat saudara. Kepa atau Petrus fokus sama Yeshua HaMashiach, maka dia tidak tenggelam saat berjalan di atas air. Begitu ini perahu ini diterjang angin sakal atau gelombang besar,
Kemudian Yesua jalan untuk menyelamatkan. Itu buktinya. Tadinya Yesua ngomong apa? Saudara, kita lihat ayatnya ya. Perhatikan Matius 14. Perhatikan Matius 14 ayatnya yang ke-28. Nah, saudara, saya bacakan. Perhatikan dulu, saya bacakan ini ayat yang ke-23. Perhatikan. Dan seraya menyuruh kerumunan orang itu pulang, dia mendaki ke atas bukit. Ini ayat 23 ya. Untuk berdoa seorang diri. Dan ketika menjelang malam, dia berada di sana seorang diri. Ya. Nah, murid-muridnya suruh pergi naik perahu sendiri. Ini Tuhan kita ya. Lihat kalau ayat yang ke-22. Dan segera Yesus mendesak murid-muridnya atau talmidimnya untuk naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia ke seberang. Sementara dia akan menyuruh kerumunan orang itu pulang. Artinya begitu banyak orang, dia ngomong muridnya, wes kamu ke seberang dulu naik perahu sana. Aku mau berdoa. Yang lain pulang. Dia naik ke bukit. Tadi ayatnya gitu. Tapi apa yang terjadi saudara, ayat 28. Dan sambil menanggapi, di tengah perjalanan waktu Yesus ada di bukit dan berdoa, perahunya diserang gelombang. Ini lihat ayatnya. Dikatakan pada ayat yang ke-24, dan perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau, diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjangan angin sakal. Begitu Yesus berdoa, gelombangnya besar, saudara, diterjang angin sakal. Dan perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau. Dan terus, namun pada giliran jaga keempat malam, Yesus pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Tahu maksudnya, saudara? Artinya kalau Yesus suruh, Tuhan itu suruh kita bertolaklah ke seberang, naiklah perahu. Tuhan pasti bereskan masalah kita. Wong yang nyuruh Tuhan. Makanya begitu mereka ada di tengah danau, diserang angin sakal, saudara, Yesus datang menolong. Dan menolongnya di mana, saudara? Di tengah danau. Yesus yang mendatangi umatnya, Yesus yang mendatangi muridnya. Jadi kalau Tuhan suruh kita suruh bersungguh-sungguh, kita suruh berdoa, jangan takut kalau kita punya masalah. Tuhan yang mendatangi kita, amin. Dia pasti akan menolong dimanapun saudara mengalami masalah itu. Jadi saudara yang dikasih, dan para muridnya melihat dia sedang berjalan dari atas danau, mereka menjadi cemas sambil berkata, itu hantu, dan mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Wah, yang mana ada di tengah danau ombaknya besar. Coba kalau seandainya ini di pantai selatan, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Kita lagi rame-rame sana bertolak, terus tahu-tahu di tengah laut ada orang berjubah putih, anggaplah jalan di perahu. Saudara pasti akan berubah hantu kayak, mau ngomong kayak Nyiroh Kidul kayak begitu ya. Iya nggak, saudara? Ya. Tapi apa yang terjadi mereka? Yesus kata, namun segera Yesus berpacar kepada mereka dengan tenanglah. Inilah aku, jangan takut. Saudara, dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan demikian, saudara ya. Ayat 27 dikatakan anihu, ya dikatakan hisku, anihu, ini aku. Altifakadu, jangan takut. Itu Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kalau kita punya masalah, kita tidak dibiarkan bergumul sendiri. Tuhan yang mendatangi kita, tapi mau nggak kita mengangkat tangan, kita berseru kepada Elohim kita. Saudara, kemudian, dan sambil menanggapi Kepa atau Petrus berkata kepadanya, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air. Nah, Petrus itu selalu ingin pembuktian. Nah, bener engkau Tuhan, nah bener engkau Yesua, nah bener engkau guruku, nah bener Tuhan, aku suruh jalan ke situ. Apa yang terjadi? Dan dia berkata, datanglah. Dan setelah turun dari perahu, Kepa berjalan di atas air datang kepada Yesua. Selama Kepa fokusnya sama Yesua, dia tidak pernah tenggelam. Paham, saudara? Selama dia berjalan, perhatikan. Dan dia berkata, datanglah. Dan setelah turun dari perahu, bayangkan, saudara, Kepa atau Petrus berjalan di atas air untuk datang kepada Yesua. Lihat ayat 30. Namun ketika dia melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak berkata, Tuhan, selamatkan aku, saudara. Nah, begitu saat dia masih fokus sama Tuhan, dia nggak pernah tenggelam. Tapi begitu dia fokusnya hilang sama Tuhannya,
dia mulai fokus sama angin yang sepoi-sepoi, gelombang, mulai ketakutan muncul, tenggelamlah dia. Saudara punya masalah apapun, selama fokusnya sama Elohim, fokusnya sama apa Yahweh Elohim besim Yeshua, saudara nggak mungkin tenggelam. Amin. Amin. Jadi kalau saudara punya fokus sama Tuhan, nggak perlu takut menghadapi segala sesuatu. Nah, Kepa, bayangkan loh, saya lihat ajaib juga ini, dahsyat. Begitu Yeshua ngomong, datanglah. Dan setelah turun dari perahu main jalan aja. Kenapa? Karena fokusnya Tuhan Yesus, saudara. Tapi ayat 30, namun ketika dia melihat angin kencang, ia ketakutan. Nah, yang mulai dipikirkan angin kencangnya, saudara. Maka rasa takut. Coba kalau tetap fokus sama Yesus, sampai di depan Yesus dia bisa memeluk Yesus dan gak mungkin tenggelam, saudara. Sama dengan orang Israel saat lawan orang Filistin yang namanya Goliat. Orang Israel fokusnya sama raksasa masalah yaitu Goliat, bukan seperti Daud fokusnya sama Bapa Yahweh, sehingga masalahnya menjadi kecil. Amin, saudara. Jadi mari kita lihat, saudara yang kasih Tuhan. Ini ayat 30 terus. Yang kelima, kita harus, perhatikan kata harus, kita harus fokus kepada apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach untuk sampai kepada Samayim. Nah, sasaran besar kita itu bukan dunia ini, bukan materi saya diberkati banyak, bukan. Sasaran utama kita adalah kita sampai Samayimnya Bapa Yahweh, amin. Sampai surganya Bapa Yahweh Elohim. Jadi matara hagadolnya kita itu, matara hagadolanya kita itu adalah Samayim, saudara. Buat apa kita memiliki kekayaan seluruh dunia ini, saudara? Kita memiliki wajah yang ganteng, tampan, saudara, tapi kita binasa, saudara. Lebih baik kita masuk bersama dengan Abah Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Oleh sebab itu fokusnya kepada siapa? Yang kepada Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Karena yang punya surga, yang punya Samayim adalah Abah Yahweh besim Yeshua Mashiach. Amin. Paham sampai di sini? Kita lihat ya. Lihat lahir. Jadi Filipi, perhatikan. Filipi 3 ayat 14. Warats ani el hamatara el sehar hamurut-sah ka asar kira ani Elohim wa yerubini be Yeshua Hamashiach. Aku mengejar sasaran. Perhatikan, aku mengejar ke arah sasaran, yaitu hadiah panggilan Nur Elohim dalam Yeshua Hamashiach. Yang kita kejar itu panggilan Nur Elohim Yeshua Hamashiach untuk mana? Masuk Samayim. Amin. Saudara, itu yang kita harus lakukan. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya ya. Selanjutnya, mataku tertuju kepada Abah Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach untuk sasaran besar. Jadi sekarang mari saya mengajar saudara untuk fokus. Mata, pikiran, semuanya kita fokuskan sama Bapa Yahweh besim Yeshua Mashiach. Amin. Semuanya nanti akan dipermudah oleh Tuhan. Tapi fokus sasaran utama kita, mata gedulahnya adalah Samayim. Tapi semuanya bonus. Karena apa? Karena fokusnya itu, saudara. Kitab suci dalam kitab Matius 6:33 dikatakan apa? Carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenaran sesudah. Nanti yang lain bonusnya diberikan sama Bapa ya. Jujur saya hidup penuh dengan keajaiban Tuhan. Sampai detik ini saya selalu melihat keajaiban Bapa Yahweh yang luar biasa. Saudara, pemeliharaannya sempurna. Bagaimana saudara dikasih Tuhan? Yang pertama saudara, nih, ya, Mazmur 141. Jadi ayatnya ini. Ayat 8. Ki eleha Yahweh Adonai enebeka kasiti alter nafsi, namun mataku tetap tertuju kepadamu ya Yahweh Tuhanku. Kepadamu lah aku mencari perlindungan, jangan biarkan jiwaku telanjang. Saudara tahu maksudnya ayat ini? Perhatikan baik-baik ya. Saya terangkan pelan-pelan. Namun mataku tetap, ini pemazmur tulis, namun mataku tetap tertuju kepadamu ya Yahweh Tuhanku. Jadi kita diajar untuk fokus hanya kepada Bapa Yahweh. Kepadamu lah aku minta perlindungan, hanya minta perlindungannya kepada Bapa Yahweh. Untuk apa? Jangan dibiarkan jiwaku telanjang. Sekarang saya tanya, kalau orang telanjang kira-kira apa yang dia rasakan? Malu. Nah dingin mah gak apa-apa. Kalau cuma dingin mah gak masalah. Tapi rasa malunya itu loh saudara.
Nah, Tuhan mengajar kita kalau kita minta perlindungan sama Tuhan, nggak mungkin kita tuh dipermalukan. Amin. Kita pasti dipelihara luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi saudara jangan biarkan jiwa telanjang. Kalau kita telanjang dipermalukan, tapi tidak untuk Bapak Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat yang pertama yang kita lakukan minta perlindungannya, ya. Untuk perlindungan dalam segala hal kehidupan yang kita jalani, mintalah kepada Bapak Yahweh. Makanya tutup bungkus Tuhan sepanjang hari ini saya bersama dengan Engkau. Lindungi saya seakan-akan menaiki kapal dalam rumah tangga saya, dalam usaha saya, dalam pekerjaan saya, dalam pertanian saya, dalam usaha dagang saya, dalam peternakan saya, dalam pengajaran saya, dalam kehidupan saya. Saya seakan-akan mengarungi bahtera, yaitu saya menaiki perahu. Tetapi selama yang jadi nahkodanya Yeshua HaMashiach, jangan takut, gelombang sebesar apapun tidak akan membuat kita tenggelam. Amin. Karena nahkodanya Yeshua. Saya pernah menyampaikan dapat Elohim, waktu murid-muridnya naik perahu ke seberang, Yeshua tertidur di buritan. Kemudian saudara murid-muridnya teriak, guru-guru kita semua binasa. Kemudian Yeshua bangun. Sing biasa jadi nelayan siapa? Yang biasa jadi nelayan? Muridnya. Harusnya muridnya tahu dong, anak-anak gelombang besar itu caranya begini, betul nggak? Yeshua kan bukan nelayan, saudara enggak. Tetapi mereka bilang apa? Guru-guru kita binasa. Saudara bayangkan, kalau kita naik kapal dan kapalnya itu ada Yeshua, kira-kira tenggelam nggak? Nggak mungkin tenggelam. Masa Yeshua akan tenggelam? Kan nggak mungkin Yeshua tenggelam, saudara. Jadi selama ada Yeshua, sebesar apapun gelombang badai yang besar tidak mungkin tenggelam. Tadi ada lagu pujian di tengah badai topan dunia, Yeshua perlindungan. Jadi benar, kalau kita selama nahkodanya itu Yeshua yang pegang kendali Tuhan, kita nggak perlu takut. Bapak Yahweh pasti tolong kita. Bahkan dalam kita punya masalah pun seperti orang yang kerasukan, Tuhan samperin. Seperti murid-muridnya di tengah danau, dia datengin. Artinya dia datang. Coba kalau saudara punya masalah, masuk kamar, tutup pintu, berdoa, Bapak, aku punya pergumulan yang berat. Yang tahu hanya Engkau saat ini. Saya berserah, Tuhan datang buat saudara. Nanti saudara dijamah. Tapi seringkali pikiran kita kemana-mana. Wah, saya mau minta tolong si A. Untuk jalan keluarnya saya minta tolong si B, si ini. Bukan kepada Tuhan. Saudara, ini ayatnya. Pasti hafal semua. Yuk, kalau hafal dibaca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Elohim lanu makasih paus Israfit sarut nimsameun. Apa semua dong? Elohim lanu makasih paus Israfit sarut nimsameun. Nah, Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Bukan hanya tempat perlindungan, tapi juga tempat kekuatan bagi kita sebagai penolong. Dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi dalam kesesakan sebagai penolongnya Bapak ya, sebagai penolongnya itu sangat terbukti. Namanya terbukti itu berarti sudah teruji, saudara. Amin. Yang terakhir saudara, kita lihat yang terakhir. Nah, bersama apa yang Elohim Besem Yeshua HaMashiach tidak akan pernah dipermalukan. Gak mungkin kita dipertelanjang. Amin. Bersama apa yang Elohim Besem Yeshua HaMashiach tidak mungkin kita dipermalukan. Ini ayatnya, ya, yang terakhir. Romiim atau Roma 10 ayat 13. Kihakatuf omer wahama amin polo yefos. Oleh karena itu kitab suci berkata, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua, tidak akan dipermalukan. Amin. Orang yang percaya kepada Aba Yahweh Besem Yeshua tidak akan dipermalukan. Amin. Pasti dipelihara dengan luar biasa. Amin. Yang paling terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk, kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Oke, sudah? Yuk kita baca bersama-sama ya. Sudah? 1, 2, 3. Sasaran besar tinggal di Samayim bersama Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes.